Dahulu kala, setelah alam semesta diciptakan, kini bumi menjadi hijau. Gunung-gunung yang megah, sungai-sungai yang panjang, tanaman-tanaman yang indah, dan binatang-binatang pun berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat. Lalu Allah berfirman, "Aku akan menciptakan khalifah di bumi. Aku akan menciptakan manusia untuk menghuni bumi." Mendengar itu, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa Engkau menciptakan manusia yang nantinya akan merusak bumi? Akan banyak pertumpahan di bumi sebab mereka. Sedangkan kami yang selalu bertasbih dan mensucikan nama-Mu." Kemudian Allah berfirman, "Aku lebih tahu daripada segala sesuatu yang engkau tidak tahu." Akhirnya Allah menciptakan manusia dari tanah liat dan diberi nama Adam. Setelah penciptaannya telah selesai, Adam adalah makhluk yang sempurna, sebab dia telah diberi akal oleh Allah. Allah mengajari berbagai hal kepada Adam, mulai dari tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, burung-burung, semuanya Allah telah ajarkan. Kemudian Allah berfirman, "Wahai para malaikat, coba sebutkan satu persatu benda-benda apakah yang ada di sini." Melihat itu, malaikat tidak bisa menjawabnya karena tidak tahu. Tapi Adam bisa menyebutkan semuanya satu persatu. Matahari, gunung-gunung, burung-burung, semua yang ada di surga, Adam mengetahuinya. Kemudian Allah berfirman, "Wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam." Mendengar itu, semua malaikat bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan untuk makhluk yang baru diciptakan oleh Allah, kecuali iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam. Ketika iblis ditanya, "Mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam?" Lantas dia menjawab dengan sombongnya, "Aku lebih kuat. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Mengapa aku harus bersujud kepadanya?" Kemudian Allah berfirman, "Keluarlah engkau iblis dari surga. Engkau terlaknat lagi terkutuk sampai hari kiamat." Lalu iblis berkata, "Ya Allah, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat. Maka saya akan menggoda anak turunnya Adam. Saya akan menyesatkan mereka kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas." Allah berfirman, "Aku beri engkau umur yang panjang sampai hari kiamat. Niscaya engkau tidak akan bisa menggoda hamba-hambaku, tidak akan bisa menyesatkan hamba-hambaku." Setelah itu, Adam hidup bahagia di surga. Dan Allah menciptakan Hawa, sosok wanita pertama yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Semakin bahagia di surga. Adam dan Hawa bisa menikmati indahnya surga, melihat pepohonan-pepohonan yang indah, pemandangan-pemandangan yang indah, makanan yang lezat, istana yang megah, dan buah-buahan yang lezat. Kecuali ada satu peraturan untuk Adam dan Hawa, yaitu Allah melarang agar Adam dan Hawa tidak mendekati sebatang pohon.
Mendengar itu, iblis mempunyai rencana jahat, yaitu bagaimana caranya agar Adam dan Hawa mendekati pohon tersebut. Iblis berpikir keras untuk menjerumuskan keduanya. Setelah iblis melakukan berbagai cara, akhirnya Adam dan Hawa berhasil dijerumuskan oleh iblis, yaitu mereka memakan buah pohon tersebut. Seketika pakaian indah yang mereka kenakan tiba-tiba menghilang. Mereka merasa malu. Akhirnya mereka hanya memakai pakaian dari daun-daun di sekitar mereka. Kemudian Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya setan adalah musuh-musuh kalian. Janganlah kalian tergoda atau terjerumus dari godaan setan." Lalu seketika Adam dan Hawa ingat kepada Allah. Mereka mohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Lalu mereka berdoa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Lalu Allah mengusir Adam dan Hawa dari surga. Allah menurunkan mereka berdua ke bumi. Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Lalu setelah 2 tahun, akhirnya mereka bertemu di Jabal Rahmah. Akhirnya Adam dan Hawa melanjutkan hidupnya di bumi. Adam dan Hawa dikaruniai beberapa keturunan, dan akhirnya semakin banyak manusia yang ada di bumi. Demikianlah kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita tentang iblis yang akan selalu menggoda manusia sampai hari kiamat. Akhirnya mereka akan masuk ke dalam neraka bersama iblis. Tapi jangan takut, kecuali orang-orang yang selalu ikhlas ibadah kepada Allah, itu tidak akan tergoda, tidak akan masuk neraka bersama iblis. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.